Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke sobat INR, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai rencana anggaran biaya pada pekerjaan saluran. Di video sebelumnya kita sudah sampai pembahasan pada pekerjaan galian tanah. Jadi di video sekarang kita akan coba melanjutkan di mana untuk item pekerjaan berikutnya, yaitu pekerjaan pasangan batu ya. Di sini untuk formatnya sudah saya siapkan. Formatnya bisa dilihat seperti ini ya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasannya, bagi sobat yang baru mampir di channel ini, silahkan di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, kita mulai saja untuk pembahasannya. Untuk formatnya kita buatkan seperti ini ya, detail. Sebenarnya berdasarkan dari gambar yang akan kita hitung ini, untuk tipikal penampang salurannya cuma ada satu ya. Untuk dimensinya sudah tertera di sini. Secara cepatnya kita bisa langsung saja tahu berapa volume pasangan yang akan kita kerjakan. Nah, contohnya di sini kita coba cari luas penampang dari tipikal penampang saluran ini, yaitu diperoleh luasnya 1,44 meter persegi ya. Nah, langkah berikutnya kita tinggal kalikan berapa panjang total dari saluran kita. Nah, kebetulan dari P1 sampai P13 panjangnya yaitu kurang lebih 300 meter. Jadi untuk cara cepatnya kita bisa langsung mengetahui berapa volume dari pasangan batunya. Dari luas 1,44 yang kita hitung tadi ya, kemudian kita coba kalikan dengan panjang total salurannya yaitu 300 meter, diperoleh untuk volume totalnya yaitu 432 meter kubik. Namun di sini saya tidak menjelaskan yang itu. Saya lebih menjelaskan yang secara terperincinya atau hitungan detailnya seperti apa. Di sini sudah ada untuk contoh formatnya, kemudian untuk gambar sketsanya sudah ada ya, bisa dilihat gimana untuk tipikal penampangnya. Saya kasih abjad untuk keterangan dari dimensinya. Oke, kita langsung saja jelaskan sedikit mengenai formatnya. Untuk kolom yang pertama seperti biasa di sini yaitu untuk kolom patok atau SPA ya. Kemudian untuk kolom yang kedua itu bagian kolom panjang ya. Ini misalnya untuk panjang dari P1 P2 yaitu 25 meter. Kemudian di sini untuk kolom yang ketiga yaitu bagian keterangan dari dimensi ya, berdasarkan data gambar sketsa di atas ini. Nah, kemudian nanti untuk di kolom berikutnya kita akan menghitung luas penampang dari sketsa penampang pasangan batunya yang ini berdasarkan rencana yang telah kita buat pada gambar rencana ini ya. Oke, di sini kita pisahkan untuk luas penampangnya di bagian pasangan di sisi kiri yang ini ya. Kemudian ada untuk lantai saluran yang ini. Kemudian ada pasangan di sisi kanan atau pasangan kanan yang ini. Kemudian nanti baru kita totalkan kiri ditambah lantai, kemudian ditambah pasangan kanannya berapa total diperoleh. Kemudian baru nanti kita akan rata-ratakan dari penampang ya, dari P1 dan P2. Ini sama dengan perhitungan kita sebelumnya tentang galian tanah. Kemudian baru yang terakhir kita akan menghitung volumenya. Untuk rumusnya yaitu panjang atau jarak dikali dengan rata-rata penampangnya. Oke, kita langsung saja di sini coba inputkan data yang ada pada gambar. Nah, kebetulan untuk data gambarnya cuma ada satu ya. Untuk tinggi pasangannya cuma 1 meter, kemudian untuk lebarnya 1,2 ya, bisa dilihat di sini. Oke, kita langsung saja inputkan untuk P1
karena di sini tipikal ya, bentuknya sama sampai P13, jadi kita inputkan satu, kemudian nanti kita akan coba kopikan ke berikutnya. Nah, tentu kenapa kita harus repot-repot membuatkan format perhitungannya yang detail seperti ini? Tujuannya untuk apa? Nanti kita akan coba jelaskan. Nah, di sini kita coba untuk di bagian dimensi B. Nah, untuk dimensi B bisa dilihat di sini, yaitu lebar saluran. Kita ambil datanya yaitu 1,2. Oke, kita inputkan 1,2. Kemudian untuk bagian dimensi notasinya C, yang ini pasangan kepala pasangan di bagian sisi kiri ya, yang ini yaitu 0,3. Kemudian untuk terangan dimensi notasinya D, yang ini sisi kanannya 0,3. Kemudian untuk notasi E, untuk bagian tapaknya yang di bawah. Nah, kalau di kalau di sini kenal dengan koporan ya. Oke, kita langsung saja masukkan datanya yaitu 0,5. Nah, kemudian data F sama 0,5. Kemudian data G yang ini sama ya, 0,4. Kemudian tinggi pasangan kiri H, yaitu notasinya H ya, jadi bisa kita lihat 1. Kemudian untuk nilai I, tebal dari lantai salurannya itu 0,2. Kemudian untuk notasi J yang ini sama dengan nilai J ya, itu 0,4. Kemudian baru kita ambil data yang terakhir, itu tinggi pasangan sisi kanan, itu notasinya K yang ini. Oke, kita inputkan 1. Nah, sekarang kita akan coba hitung berapa luas penampang pasangan yang sisi kiri saja. Nah, untuk formula yang bisa kita gunakan yaitu di sini sudah ada terangannya, kita ikuti saja. Rumusnya yaitu tutup kurung ya. Setelah tutup kurung, kemudian ada notasi C, kemudian ditambah dengan nilai E, tutup kurung, kemudian dibagi 2, kemudian kita kali dengan nilai di kolom H, tutup kurung lagi, kemudian kita tambahkan dengan nilai yang ada di kolom E, itu kolom E ini ya, kemudian kita kali dengan nilai Y. Nah, jadi di sini ada dua penampang ya, atau dua rumusan. Untuk rumusan yang pertama yang ini, yaitu bentuknya trapesium, dimana lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 ya, kemudian kita kali dengan tinggi, yaitu C ditambah dengan nilai E, kita bagi 2, kemudian kita kali dengan H. Nah, kemudian untuk yang keduanya yang ini, yaitu E kita kali dengan nilai yang ada di kolom G. Nah, jika sudah, kita tinggal enter. Nah, untuk posisi kiri kita boleh luas penampangnya itu 0,6. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian sisi lantainya. Nah, untuk lantai yang ini, untuk lantai formula yang kita gunakan atau rumus yaitu untuk notasi B, lebar salurannya, kemudian kita kali dengan tebal dari lantainya yaitu I ya. Jadi kita langsung saja B kita kali dengan nilai yang ada di kolom I. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, kemudian untuk pasangan sisi kanan yaitu nilai yang ada di kolom D yang ini, kemudian kita tambahkan dengan nilai yang di kolom F, kemudian kita bagi 2,
kemudian kita kali dengan tinggi, yaitu ada di kolom K. Nah, jika sudah, untuk satu penampangnya sudah kita hitung ya, yang ini trapesium bentuknya. Kemudian untuk penampang berikutnya yang ini, yang di bagian bawah, bentuknya persegi. Jadi kita kalikan antara F dikali dengan Y. Jadi kita ambil nilai yang ada di F, kemudian kita kali dengan nilai yang ada di kolom Y. Nah, jika sudah, kita enter. Nah, kemudian untuk berikutnya kita totalkan. Untuk totalnya yaitu pasangan kiri ditambah lantai, kemudian ditambah dengan pasangan sisi kanan. Nah, untuk total gas penampangnya yaitu 1,44 sesuai dari hitungan kita menggunakan cat tadi, yaitu 1,44. Nah, karena di sini untuk penampang saluran dari P1, P2, P3 dan seterusnya sampai ke P13 bentuknya tipikal atau satu bentuk penampangnya ini. Jadi kita tinggal blok saja seperti ini, kemudian kita kopikan. Nah, sehingga untuk total volumenya yaitu 432, sama ya dengan cara cetak kita tadi. Nah, kenapa kita harus menguraikan seperti ini untuk perhitungannya? Kelebihannya juga ada di sini. Kita akan dipermudah. Andai kata jika setiap patok ini memiliki tinggi pasangannya itu atau tinggi penampang dari salurannya berbeda-beda, kita dengan mudah memasukkan atau menginputkan datanya di sini ya. Misal katakanlah untuk di bagian P1 tingginya 1 meter, sedangkan untuk yang di bagian P2 tinggi salurannya pasangannya yang nilai H dan K nya 0,95, misalkan seperti itu. Kita tinggal ketik saja di sini di bagian kolom H, kemudian di kolom K ya, yang ini. Nah, seperti itu. Jadi secara otomatis untuk perhitungannya akan dirata-ratakan ya, walaupun untuk tinggi pasangan yang ada di setiap patoknya berbeda-beda. Nah, seperti itu untuk kemudahan dari perhitungan yang ada saya jelaskan di sini. Oke, untuk penjelasan kita mengenai cara perhitungan untuk volume pasangan batu sampai di sini. Untuk pembahasan kita di video berikutnya, kita akan lanjutkan ke bagian yaitu pekerjaan plesteran, kemudian kita gabung dengan kerjaan hacian ya. Jadi ini sekaligus. Oke, demikian untuk penjelasan video yang sekarang. Bagi sobat yang penasaran, ikuti terus perkembangan dari INR tutorial. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.